kembali ya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan lanjutkan kembali materi di bab 1 mengenai teks berita. Materi kita kali ini mengenai unsur-unsur berita yang minggu lalu materinya sudah saya instruksikan untuk dicatat. Nah, tahukah kalian unsur-unsur berita yang terdapat dalam teks berita? Silahkan kalian perhatikan kembali catatan kalian. Di buku digital yang Ibu bagikan minggu lalu, kalian bisa melihat contoh berita yang di dalamnya terdapat unsur-unsur berita. Perhatikan tabel unsur-unsur berita berkaitan dengan berita yang kalian baca pada halaman sebelumnya. Inilah unsur-unsur berita yang terdapat di dalamnya. Unsur-unsur berita meliputi 5W dan 1H, yaitu what, apa peristiwanya, where, di mana terjadinya peristiwa itu, when, kapan terjadinya peristiwa itu, who, siapa yang mengalami peristiwa itu, why, mengapa peristiwa itu terjadi, dan how, bagaimana proses peristiwanya. Di dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur di atas itu disebut dengan adik simbah. A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, bagaimana. Nah, lalu bagaimanakah cara kita mengidentifikasi atau mengenali unsur-unsur berita yang terdapat dalam teks berita? Perhatikan contoh teks berita berikut ini. Apakah unsur-unsur berita yang terdapat di dalamnya? Ya, pada paragraf pertama terdapat beberapa unsur berita. Yang pertama adalah apa. Apa peristiwanya? Ya, hal yang dibahas dalam berita ini adalah mengenai peristiwa kecelakaan. Kemudian, di mana terjadinya peristiwa itu? Perhatikan, di bagian ini ditandai dengan warna kuning. Nah, di teks ini juga jawabannya ditandai dengan warna kuning. Di mana peristiwa kecelakaan terjadi? Jawabannya di Jalan Tol Cipali. Kemudian, kapan terjadinya peristiwa itu? Ditandai oleh warna ungu. Di sini kalian bisa melihat bahwa peristiwa kecelakaan itu terjadi pada tanggal 5 Mei 2015. Baik, mari kita lanjutkan ke unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam berita ini. Pertanyaan keempat atau unsur keempat, who, siapa yang mengalami peristiwa itu? Ya, jawabannya adalah Bagus. Dia yang mengendarai mobil yang mengalami kecelakaan. Baik, kita lanjutkan di bagian unsur nomor 5, yaitu why. Mengapa peristiwa itu terjadi? Ditandai oleh warna merah. Ya, peristiwa kecelakaan itu terjadi karena rem mobil blong. Ya, kalimat ini menyatakan sebab akibat.
Kemudian bagian keenam atau unsur yang keenam adalah how, bagaimana proses peristiwanya. Proses atau how di sini menceritakan urutan-urutan bagaimana sebuah peristiwa itu bisa terjadi. Bagaimana peristiwa kecelakaan itu terjadi adalah awalnya mobil bernomor polisi B5643 itu terlihat oleh CCTV menabrak pembatas jalan. Kemudian dilanjutkan, untungnya mobil Ferrari hitam itu tidak sampai membuat kecelakaan yang hebat. Hal tersebut karena saat kejadian tol dalam keadaan sepi dan kebetulan sudah dini hari. Nah, bagaimana? Apakah penjelasan mengenai unsur-unsur berita itu sudah dapat kalian pahami? Jika belum, silakan putar kembali video ini, kemudian cobalah untuk memahaminya perlahan-lahan. Baik, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.